Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Prasda Aji dengan NIM 20020111016 akan mempresentasikan tentang alur pemeriksaan perkara tata usaha negara. Langsung saja. Berikut ini adalah proses alur pemeriksaan perkara tata usaha negara (TUN). Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Yang pertama, pemeriksaan gugatan. Pada pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berisikan tentang pemeriksaan sengketa dimulai dengan pembacaan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Lalu ada pembacaan jawaban. Menurut pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berisikan tentang pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Lalu yang ketiga ada replik. Menurut pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berisikan tentang penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim. Lalu yang keempat ada duplik. Menurut pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berisikan tentang tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut dipertimbangkan dengan sesama oleh hakim. Lalu yang kelima ada pembuktian. Yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya surat atau tulisan. Lalu keterangan ahli. Yang ketiga, keterangan saksi. Dan yang keempat, pengakuan para pihak dan juga pengetahuan hakim. Lalu yang keenam ada kesimpulan. Menurut pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi, dalam hal pemeriksaan sengketa sudah dijelaskan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk memukakan pendapatnya yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Lalu yang terakhir ada putusan. Menurut pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pembacaan putusan. Menurut pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berisikan, yang pertama, putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Lalu yang kedua, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tak hadir, maka pada saat waktu putusan pengadilan diucapkan atas perintah hakim ketua sidang, salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun muatan putusan, yang pertama adalah kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nama, jabatan kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Yang keempat, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Yang kelima, alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Yang keenam, putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Yang terakhir, hari, tanggal, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak.
Adapun amar putusan menurut pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berisikan yang pertama gugatan ditolak, yang kedua gugatan dikabulkan, yang ketiga gugatan tidak terima, dan yang terakhir gugatan gugur. Adapun referensi saya dalam materi tersebut, saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.